Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami Kau tempatkan di dunia ini agar menjaga, menguasai, dan menyempurnakan dunia. Semoga kami selalu Kau lindungi terhadap kelaliman dan kejahatan. Bukalah mata hati dan budi kami agar dapat melihat penderitaan sesama, supaya Engkau merajai hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Aku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana banyak orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Tetapi sayangnya, para murid menghalang-halangi mereka, bahkan memarahi mereka. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Aku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Allah sungguh mencintai manusia dan tanpa membeda-bedakan. Anak kecil yang diantar kepada Yesus itu melambangkan kepolosan hati, ketidakberdayaan umat Allah. Dan karena itu, sebagaimana seorang anak kecil itu selalu menggantungkan seluruh kehidupannya, keselamatannya kepada orang tuanya, maka demikian pula lah halnya kita sebagai orang-orang percaya. Kita hendaknya selalu memasrahkan seluruh kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita sebagai orang-orang beriman
ibarat seorang anak kecil yang tidak berdaya. Kita hanya tergantung kepada belas kasih Allah semata-mata. Maka menolak anak-anak kecil datang kepada Yesus berarti memupuk kesombongan dalam diri kita, seakan-akan kita ini orang hebat yang mampu berdiri kokoh kuat di atas kemampuan sendiri. Kalau kemudian Yesus memarahi para murid, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Itu berarti Yesus mengajak kita untuk merenungkan bahwa hendaklah sebagai orang-orang beriman yang hidup sama sekarang, kita jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, itu semua hanya semata-mata karena anugerah dari Allah. Sudah menjadi jelas bahwa tanpa Allah kita tidak mampu akan berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana seorang anak kecil yang polos hidup apa adanya, maka hendaklah pula kita sebagai orang-orang beriman, kita polos apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil ini juga kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan tentang kerendahan hati. Yesus menekankan pentingnya menerima kerjaan Allah seperti anak kecil. Anak-anak ditandai oleh kerendahan hati, kepercayaan yang tulus, dan ketidakberdayaan yang mengandalkan pengasuhan orang tua. Sama halnya, kita juga harus memiliki kerendahan hati dan kepercayaan tulus kepada Allah. Kualitas ini memungkinkan kita untuk mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan menerima kasih dan keselamatan yang datang daripadanya dengan rendah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, kita terus menyadari dan semakin menyadarkan diri kita akan pentingnya penerimaan, kerendahan hati, dan kepercayaan yang seperti seorang anak kecil. Kita dipanggil untuk menyambut dan menerima sesama dengan kasih serta membangun hubungan yang tulus dengan Allah. Marilah kita belajar dari contoh anak-anak yang tulus dan rendah hati, sehingga iman kita semakin kuat dan hidup kita dipenuhi dengan kehadirannya. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang polos, yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Karena tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.